Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Drasri Sami Asih, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester berbasis video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasyara Dela Islami dari Rombel E nomor presensi 38 dengan NIM 25010502118 angkatan 2025. Soal yang pertama, kemukakan pengetahuan apa yang sudah saya ketahui tentang pengertian ruang lingkup dan juga faedah mempelajari psikologi perkembangan, pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya, tahap-tahap perkembangan individu, konsep kecerdasan, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia bisa berubah dan juga berkembang sepanjang hidupnya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Perubahan yang dipelajari bukan cuma soal fisik seperti tubuh yang tumbuh tinggi, tetapi juga mencangkup bagaimana cara manusia berpikir, emosi, kepribadian, dan juga cara bagaimana berhubungan sosial dengan seseorang. Ruang lingkup psikologi perkembangan cukup luas karena mencangkup semua aspek perubahan manusia sepanjang hidupnya. Nah, apa aja sih ruang lingkup psikologi perkembangan itu? Yang pertama, ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik seperti perubahan tubuh dan juga kemampuan motorik. Contohnya, bayi belajar merangkak, anak belajar menulis, dan juga remaja yang mengalami pubertas. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Merupakan perubahan kemampuan berpikir, cara belajar, dan juga bagaimana cara memecahkan masalah. Yang ketiga, ada perkembangan emosional. Perkembangan ini merupakan cara bagaimana seseorang mengenali, merasakan, dan juga mengatur emosi. Contoh, anak kecil belajar menenangkan diri saat mereka merasakan marah. Yang keempat, yaitu merupakan perkembangan sosial. Merupakan cara berinteraksi dan juga membangun relasi. Contoh, belajar berbagi, bekerja sama, atau membentuk persahabatan yang sehat. Yang kelima, ada perkembangan moral dan juga kepribadian. Perkembangan ini meliputi seperti pembentukan nilai, sikap, dan karakter. Contoh, saat anak mengerti perbedaan benar dan salah, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu rentang hidup atau lifespan. Psikologi perkembangan melihat perubahan sepanjang hidupnya, tidak cuma pada masa kanak-kanak. Kemudian ada faedah, ada manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Manfaat yang pertama, memahami tingkah laku sesuai usia. Kita jadi tahu apa yang wajar atau tidak untuk kita di tahap perkembangan. Yang kedua, panduan pengasuhan dan juga pendidikan. Ini dapat membantu orang tua atau guru memilih cara mendidik yang sesuai dengan usianya. Misal metode belajar untuk anak TK versus metode belajar untuk anak SMP. Pastinya berbeda. Yang ketiga, deteksi masalah sendiri. Kita jadi lebih cepat mengenali tanda keterlambatan berbicara, gangguan belajar, atau masalah emosional lainnya, sehingga kita bisa memberi bantuan. Selanjutnya, dapat meningkatkan hubungan antar pribadi. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, remaja, atau orang tua dengan yang lebih tepat. Kemudian, manfaat terakhir yaitu bermanfaat di bidang profesi seperti dokter, psikolog, guru, konselor, atau pekerja sosial lainnya. Kemudian soal selanjutnya yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan juga contohnya. Yang pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh secara fisik seperti tinggi, berat badan, panjang tulang, atau jumlah sel dalam tubuh. Pertumbuhan bisa diukur dengan angka, misalnya tinggi badan yang 150 cm bisa bertumbuh menjadi 160 cm. Contoh pertumbuhan, bayi yang awalnya berat badannya 3 kg akan tumbuh menjadi 10 kg saat usianya 1 tahun. Kemudian ada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan penyempurnaan fungsi tubuh, pikiran, dan juga perilaku, sehingga seseorang bisa melakukan hal-hal lebih kompleks. Perkembangan tidak selalu bisa diukur dengan angka karena menyangkut kematangan
versi tubuh dan kemampuan mental atau emosional. Contoh perkembangan, bayi yang awalnya hanya bisa menangis, lalu akan berkembang, belajar untuk tersenyum, belajar duduk, merangkak, berjalan, dan akhirnya bisa berbicara. Nah, perbedaan singkat antara pertumbuhan dan juga perkembangan dari aspek sifat. Kalau pertumbuhan itu fisik atau tubuhnya, sedangkan perkembangan itu lebih ke fungsional atau kemampuan dan juga kematangan. Kalau dari aspek bisa diukur, untuk pertumbuhan jawabannya ya, bisa diukur dengan angka, berat, dan juga tinggi atau ukuran. Tapi kalau untuk perkembangan, itu jawabannya tidak selalu bisa diukur. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan adalah perubahan ukuran tubuh secara fisik, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kemampuan dan kematangan fungsi tubuh serta kepribadiannya. Keduanya terjadi bersamaan dan saling berkaitan selama proses hidup manusia. Kemudian, tahap-tahap perkembangan individu. Perkembangan manusia berlangsung bertahap dari lahir sampai tua, dan di setiap tahapannya ada ciri serta tugas perkembangan yang berbeda. Yang pertama, ada masa prenatal atau dalam kandungan. Terjadi sejak pembuahan sampai lahir. Di masa ini janin tumbuh dan membentuk organ tubuh. Yang kedua, masa bayi, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Bayi mulai belajar berjalan, berbicara, mengenal orang, dan berinteraksi terhadap lingkungan. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal, mulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Anak belajar mandiri, mulai sekolah, dan banyak bertanya. Daya ingat dan imajinasi berkembang pesat. Yang keempat, masa kanak-kanak akhir, mulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Di sini, anak bisa belajar disiplin, bekerja sama, dan memahami antara sosial, juga kemampuan berpikir untuk lebih logis. Yang kelima, masa remaja, mulai usia 12 sampai 18 tahun. Ini merupakan masa peralihan menuju dewasa. Terjadi perubahan fisik atau pubertas, dan juga mulai mencari jati diri serta belajar bagaimana cara mengatur emosi. Yang keenam, masa dewasa awal, mulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Pada masa ini, kita mulai bekerja, membangun hubungan serius, menikah, dan bertanggung jawab atas hidup sendiri. Yang ketujuh, masa dewasa tengah, mulai usia 40 sampai dengan 60 tahun. Pada masa ini kita fokus pada karir, keluarga, dan mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik. Kemudian yang terakhir, masa lanjut usia atau lansia, dari usia 60 tahun ke atas. Biasanya pada masa ini kita mulai pensiun, menghadapi perubahan fisik, dan juga lebih banyak merenung tentang hidupnya. Kemudian konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap orang punya jenis tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut Howard Gardner, kecerdasan itu bukan cuma satu IQ, tetapi banyak jenisnya. Antara lain, yang pertama, ada kecerdasan linguistik, yaitu pandai berbahasa, menulis, dan juga bercerita. Yang kedua, ada kecerdasan logis dan sistematis, dapat mudah memahami angka dan juga pola pikir yang logis. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu pandai membayangkan bentuk dan juga ruang. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini kita mampu mengendalikan tubuh dengan baik, misalnya atlet dan juga penari. Yang kelima, ada kecerdasan musikal, yaitu peka terhadap nada, irama, dan juga musik. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal, yaitu pandai berhubungan dan juga pandai memahami orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, paham akan diri sendiri dan juga bisa mengatur emosi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu peka terhadap alam, hewan, dan juga lingkungan di sekitarnya.
Jadi, kecerdasan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga kemampuan dalam berbagai bidang di kehidupan. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah perubahan cara berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah seiring bertambahnya usia. Menurut Jean Piaget, ada 4 tahap utama perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Mulai dari usia 0 sampai 2 tahun, di sini anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Yang kedua, pra-operasional, mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Di sini kita mulai berpikir simbolik, tapi masih terbatas pada hal konkret. Yang ketiga, operasional konkret, mulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Kita bisa berpikir logis tentang hal nyata, tetapi belum tentang hal yang abstrak. Yang keempat, operasional formal, dari usia 11 tahun sampai 11 tahun ke atas. Di sini sudah mulai bisa berpikir abstrak, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan yang logis. Kemudian, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, mulai dari menangis, mengoceh, mengucap kata, menyusun kalimat, hingga berbicara dengan lantang. Saat bayi, bahasa muncul lewat suara dan ekspresi. Saat anak-anak, kata-kata cepat berkembang dan mulai memahami aturan berbahasa. Saat remaja, kemampuan berbahasa makin kompleks, bisa menulis, berdebat, atau menyampaikan pendapat dengan jelas. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan interaksi dengan orang lain. Kesimpulannya, manusia berkembang bertahap dari lahir hingga tua, dengan perubahan pada fisik, kognitif, emosional, sosial, dan bahasa. Kecerdasan bahasa membantu seseorang menyampaikan diri dengan lingkungan dengan berbagai cara, bukan hanya lewat pelajaran. Sementara itu, perkembangan kognitif dan bahasa menunjukkan bagaimana manusia belajar memahami dunia dan berkomunikasi secara semakin matang. Kemudian, soal yang nomor 2, tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid berkembang optimal. Upaya-upaya apa yang bakal saya lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas, dalam pembelajaran maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Kalau saya jadi guru nanti, saya bakal berusaha supaya anak-anak bisa berkembang dengan baik, terutama dalam kognitif dan bahasa mereka. Caranya nggak cuma lewat pelajaran di kelas, tetapi juga lewat kegiatan di luar kelas. Kalau untuk di dalam kelas, mungkin saya akan melakukan dengan cara yang pertama, mengajar dengan cara menyenangkan. Misalnya, pakai metode bercerita, permainan edukatif, menggambar, atau video, supaya anak-anak bisa lebih bersemangat dan juga bisa lebih mudah paham. Yang kedua, mungkin saya akan mengajar anak berpikir sendiri. Saya bakal kasih pertanyaan terbuka seperti, menurut kamu kenapa ini bisa begitu? Menurut kamu apa yang akan terjadi jika ini begini? Nah, biar mereka bisa belajar berpikir secara kritis. Yang ketiga, melatih anak menjelaskan pendapat. Misalnya, saat diskusi kelompok, setiap anak akan saya minta untuk menceritakan pendapatnya pakai bahasa mereka sendiri. Ini bisa membantu kemampuan berpikir dan juga kemampuan berbicara mereka. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan menghubungkan pelajaran dengan hal nyata. Misalnya saat belajar matematika, saya akan ajak mereka untuk menghitung harga barang atau di kantin atau beberapa harga kue misalnya, supaya mereka bisa belajar berpikir yang logis lewat hal yang mereka alami. Untuk di luar kelas, mungkin saya akan melakukan hal-hal seperti yang pertama, mengajak anak bermain sambil belajar, misalnya permainan tebak kata, mencari benda di sekitar sesuai dengan huruf tertentu, atau permainan perhitungan sederhana. Yang kedua, mungkin akan saya adakan percakapan santai saat istirahat atau di luar jam pelajaran. Saya akan sering ngobrol dengan mereka, tanya tentang keluarga atau hobi mereka. Ini bisa membantu perkembangan bahasa dan juga percaya diri pada anak. Kemudian mungkin saya akan memberi pujian dan semangat kepada mereka yang aktif atau yang sudah berani menjawab pertanyaan.
Kalau anak yang berani ngomong atau berani menjawab pertanyaan, bakal saya kasih pujian supaya mereka makin percaya diri untuk berpikir dan untuk berbicara. Yang terakhir, mungkin saya akan melibatkan anak dalam kegiatan sekolah, misalnya seperti lomba baca puisi, lomba pidato, atau lomba bercerita, supaya pembahasan mereka terasah. Intinya, sebagai guru, saya ingin membuat anak-anak berani berpikir, bertanya, dan juga mengungkapkan ide dengan bahasanya sendiri. Kemudian, soal yang ketiga, kita menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat ada anak yang unggul, rata-rata dan kurang. Misal ada anak yang cerdas, rata-rata, dan anak yang tidak cerdas. Ada anak yang lancar berkomunikasi, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang lancar berkomunikasi, dan lain-lain. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Bagaimana cara saya mensikapi adanya perbedaan tersebut? Perbedaan kemampuan antara anak satu dengan yang lainnya itu merupakan hal yang sangat wajar. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang cepat tangkap pelajaran, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang pandai ngomong dan berani tampil, tetapi ada juga yang pendiam dan juga lebih suka mengamati. Kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya, yang pertama, faktor bawaan dari lahir atau faktor genetik. Ada anak yang memang sejak lahir sudah punya kemampuan berpikir yang lebih cepat. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Anak yang sering diajak ngobrol, dibacakan buku, atau diajak bermain sambil belajar biasanya akan lebih cepat berkembang. Yang ketiga, pola asuh dan pendidikan. Cara orang tua atau guru mendidik juga sangat berpengaruh besar bagi anak. Anak yang diberi kesempatan mencoba dan didukung biasanya lebih percaya diri dibanding anak yang kurang dukungan dari orang tua. Yang selanjutnya, faktor kondisi kesehatan dan gizi. Anak yang gizinya baik dan sehat biasanya cenderung lebih fokus dan lebih aktif saat belajar. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Teman, guru, dan lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi bagaimana cara anak bisa berkomunikasi dan berpikir. Kalau saya jadi guru, saya bakal menghargai perbedaan itu, bukan membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Setiap anak punya cara sendiri untuk berkembang. Tugas guru bukan cuma menilai siapa yang paling pintar, tetapi juga membantu semua anak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Saya juga bakal kasih perhatian lebih ke anak yang masih kesulitan, sambil tetap memberi tantangan ke anak yang lebih cepat menangkap. Saya juga bakal bikin suasana kelas yang nyaman, gak bikin anak takut salah, supaya mereka bisa lebih berani mencoba dan juga tumbuh dengan cara mereka sendiri. Jadi buat saya perbedaan itu bukan suatu masalah, tetapi justru merupakan hal yang indah. Karena setiap anak unik dan berharga dengan caranya masing-masing. Ya, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Drasri Sami Asi MKes atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.